Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan mulai membahas surat Al-Mulk, ya. Mungkin dari Ibu host bisa mencoba untuk mulai men-share. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji Allah bagi Engkau. Engkau adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha suci dari apapun yang terbayangkan oleh manusia. Karena itu perkenanlah kami ya Allah untuk memuji Engkau sebesar kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu. Kemuliaan dan kebesaran yang kami pun juga tidak tahu sebagaimana besar dan sebagai mulia diri-Mu. Semoga apapun dari apa yang kita lakukan hari ini bisa menambahkan ilmu kita mengenai diri-Mu ya Allah. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang lurus menuju kepada-Mu. Birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sampai kepada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat yang terdiri 30 ayat, surat yang termasuk surat pilihan. Kenapa disebut dengan surat pilihan? Karena surat pilihan itu artinya surat yang sering dibaca secara rutin ya oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ini adalah surat Al-Mulk. Mungkin bisa coba udah mulai direkam ya. Jadi surat Al-Mulk ini adalah suatu surat yang setiap hari dibaca oleh Rasulullah SAW, setiap malam dibaca oleh Rasulullah SAW, bersama dengan satu surat lagi yang sama 30 ayat juga, yaitu surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Ini kalau saya bilang tuh saudara ya, saudara kembar gitu ya. Karena sama-sama 30 ayat, sama-sama termasuk mudah dihafal, dan satu ayat yang disandingkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap bacaan beliau sebelum tidur. Jadi surat As-Sajdah ini coba kalau kita lihat namanya juga ya, satunya adalah surat Al-Mulk, mulku artinya kerajaan, yang di sini di mana Allah tuh kemarin kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 3 sampai dengan ayat berapa ya? Teh Ika coba naik ke atas 3 sampai ayat 4 kita tuh bahas tentang kebesaran Allah. Tentang kebesaran Allah, betapa besar ya betapa besar sekali ciptaannya, yaitu alam semesta ini. Itu adalah Al-Mulk, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang kita lihat, yang dapat kita lihat. Ada lagi kerajaan Allah yang kita tidak lihat, yang kita tidak bisa lihat, yang gaib dari mata kita, yang karena terbatas oleh kemampuan kita. Ya. Nah, sekarang sudah, tolong di scroll down aja sekarang, scroll down pelan-pelan. Nah, jadi di sini kita lihat ini ada Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, sungguh Allah telah menciptakan langit yang berlapis-lapis, yang sangat banyak lapisannya, dan tidak ada dari ciptaan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada salah satu ciptaan Allah itu yang tidak seimbang, yang cacat, yang tercela, yang tidak yang tidak bagus ya. Semuanya tuh oke, perfect, sempurna. Itulah ciptaan Allah. Kemudian farji'il basara hal tara min futur, kalau kita kembalikan lagi, lihat lagi ke atas lagi, mikir lagi, kontemplasi lagi ke atas, maka apakah man tara min futur, ada hal tara min futur, apakah kamu memang melihat ada sesuatu yang futur? Futur itu terputus ya, kayak iftar gitu ya. Futur terputus, ada sesuatu yang tidak ada celaknya, ada cacatnya. Tidak ada cacatnya alam semesta itu. Alam semesta itu punya kita lihat itu menurut para ahli adalah alam semesta yang observable universe, yaitu alam semesta yang bisa dilihat
oleh yang bisa dijelajah oleh alat-alat manusia zaman sekarang, teleskop zaman sekarang. Dan kalau ada bilang observable universe, yaitu universe atau alam semesta yang bisa diobservasi, ada juga yang unobservable universe. Ada alam semesta yang tidak bisa di-observe. Kenapa? Tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena keterbatasan dari alat yang dipunyai oleh manusia. Keterbatasan dari mata kita dan keterbatasan dari alat-alat akal pikiran. Artinya alat-alat yang diciptakan oleh manusia untuk melihat alam semesta. Dari yang bisa dilihat oleh manusia selama ini, ya, itu hanya sekitar 14% saja daripada kemungkinan sebesarnya alam semesta. Karena alam semesta itu ekspansi terus, mengembang terus, dan nggak kekejar gitu alatnya manusia untuk bisa melihat itu. Jadi yang bisa terlihat oleh misalnya teleskop Hubble yang tercanggih saat ini hanya sekitar 14% dari alam semesta. Dan bagaimana dengan yang lainnya? 14%. Jadi berapa persen yang belum terlihat? Sekitar 86% yang belum terlihat oleh manusia. Masya Allah, subhanallah. Itu pun kalau nanti kita lihat di ayat selanjutnya, kita lihat bahwa Allah mengatakan mata kamu itu akan payah kalau melihat alam semesta itu. Farji'il basaro hal taromin futur sumarji'il basaro karrotaini yang qalib ilaikal basaro khasi'au wa huwa hasir. Kamu kembalikan lagi, lihat lagi alam semesta yang kedua kalinya, maka pandangan kamu itu akan yang qalib ilaikal, kembali lagi kepada kamu, dan khasyian, dalam keadaan capek, letih, ya, wahwa dia akan jadi letih dan tidak sanggup lagi melihat yang lebih lagi, ya, seperti hanya maksudnya dengan Hubble saja, dengan teleskop yang ada tidak bisa mencapai, nggak bisa mencapai apa yang Allah ciptakan semuanya gitu. Nah, terus Mbak, kenapa gitu Allah bikin yang gede-gede seperti ini, ya, supaya kita itu paham gitu loh. Kan orang kan juga bertanya, ada orang kafir yang bertanya, apa sih Tuhan, bagaimana sih Tuhannya orang Islam itu? Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang nggak bisa dilihat. Terus gimana mau menyembah kalau nggak bisa lihat? Lihat ciptaannya. Kalau ciptaannya aja besar, bagaimana dengan penciptanya? Dan melihat ciptaannya saja tidak mampu. Wa huwa hasir, ya. Al-basaru khasyian wa huwa hasir, maka pandangan kamu itu akan kembali dan kamu merasa capek, tidak sanggup lagi untuk bisa melihat karena tidak mampu untuk melihat kebesaran Allah. Yang kita lihat di hadapan, yang ada di depan kita ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau bisa disebut Milky Way, ya. Galaksi, apakah galaksi? Galaksi itu adalah sekumpulan daripada bintang. Bintang itu matahari, ya. Jadi kumpulan dari matahari yang mereka itu berjumlah 100 sampai 200 miliar bintang. 100 sampai 200 miliar bintang, barulah itu disebut dengan galaksi. Kalau dia kurang dari itu, misalkan cuma 60 miliar bintang, maka menjadi klaster, bukan galaksi. Jadi ada namanya sendiri, ya. Nah, kita ini ada di dalam satu galaksi namanya Bima Sakti atau Milky Way ini, yang dari ujung kanan ini seperti piringan, ya. Dari ujung kanan ke ujung kiri itu jaraknya 100.000 tahun cahaya. Saya membahas begini ini merinding sendiri gitu. Kita tuh apa sih cahaya? Yaitu ini adalah jarak jadi 1 detik cahaya. Apakah 1 detik cahaya? 1 detik cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 detik, yaitu 300.000 kilometer per 300.000 kilometer, ya. 300.000 kilometer itu jarak yang ditempuh dalam 1 detik cahaya. Kalau berapa ya itu, ya? Banyak, pokoknya kalau misalkan mau ngelilingin cahaya itu mengelilingin bumi kita itu sekitar nggak sampai antara 3 detik, ya, 3 detik saja.
Nah, itu jadi hitungan daripada besarnya suatu makhluk yang ada di alam semesta itu, dihitungnya dengan 1000 tahun, dengan tahun cahaya. 1 tahun cahaya saja sudah, kebayang nggak sih, 1 detik aja sudah seperti sepertiga menempuh sepertiga belahan bumi. Bagaimana dengan 1 menit cahaya? Bagaimana dengan 1 jam cahaya? Bagaimana dengan 1 bulan cahaya? Bagaimana dengan 1 tahun cahaya? Kemudian setelah ini dikatakan panjang daripada galaksi kita adalah 100.000 tahun cahaya gitu. Masya Allah. Ya. Dan kita ada di piringan, yaitu di sekitar situ Taikah ya, di piringan bagian luar. Ya, kita bumi ada di situ kurang lebih. Dan kemudian dia itu akan berputar dengan poros di dalam galaksi ini, dan 1 kali putar itu sekitar 200 sampai 250 tahun cahaya. Masya Allah. Ini titik-titik, ini titik-titiknya adalah bintang gitu loh, bintang-bintang yang sangat banyak sekali. Kita aja, saya sendiri belum pernah ya, yang namanya punya uang miliaran tuh belum pernah. Jadi nggak kebayang, miliar tuh banyak banget buat saya. Miliar itu nolnya 12, 100.000 tahun cahaya. Nah, ini piringannya ini cuma 1000 tahun cahaya. Tebalnya piringan ini cuma 1000 tahun cahaya. Ya. Jadi Masya Allah, kalau kita lihat, coba Taikah ke atas, kalau nggak salah itu kemarin ada slide yang ada slide tentang perbandingan dari bumi dengan nah ini kan bumi mana, Earth yang paling kiri sebelah bawah itu ada bumi. Kemudian yang lain ada Neptunus sudah sekian kalinya, mungkin ada 20-25 kalinya. Uranus lebih besar lagi, Saturnus lebih besar lagi, Jupiter lebih besar lagi. Jadi bumi kita kecil, dan kemudian itu perbandingan dengan matahari. Setelahnya ada nggak Taika? Nah, ini kan matahari itu adalah bintang, suatu yang bola panas ya, yang sampai kalau nggak salah sekitar pokoknya ribuan derajat Celcius, hingga apapun yang masuk ke situ akan menjadi gas, tidak ada padatan di situ, semua itu akan menjadi gas. Dan ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan neraka, maka 1%, 1 bagian daripada api itu diciptakan untuk langit dan bumi, untuk dunia, dan 99 bagiannya lagi adalah untuk neraka. Masya Allah. Buat kita bola panas seperti ini aja sudah membuat nafas kita jadi tersengal gitu, melihat betapa besarnya bola yang Allah bikin. Ya. Belum lagi nanti di neraka. Bagaimana? Di neraka ada apa? 99 kali lebih banyak lagi daripada apa-apa yang nanti akan kita lihat. Misalnya alam semesta, ada galaksi segala macam tadi. Yuk kita jalan lagi. Masya Allah ya. Jadi kita, nah ini seperti ini adalah galaksi-galaksi dengan berbagai macam bentuknya. Dan menurut penelitian yang kemungkinan ada 1000 triliun galaksi. Ya, kemungkinannya ada 100 triliun galaksi. Galaksi ya, bukan bintang, tapi galaksi. Masya Allah, betapa besarnya, betapa sangat besarnya ciptaan Allah. Allahu Akbar. Dan betapa sangat kecilnya kita. Makanya kita tidak layak sama sekali untuk sombong apapun dari sombong, meskipun dalam hati saja itu sudah salah gitu, karena kita memang bukan apa-apa dibandingkan dengan ciptaan Allah yang raksasa seperti ini, dan dibandingkan dengan kekuasaan dan kemuliaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita melihat ini subhanallah ya, karena nggak kebayang gitu loh, yang di dalam, nggak kebayang bahwa seperti inilah ya kebesaran Allah itu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini ada selanjutnya ada ini bentuk-bentuk galaksi dan ada galaksi yang bertemu gitu ya dan saling menyapa. Selanjutnya coba kita lihat ya seperti ini. Bukan, satu lagi. Nah ini galaksi, ada dua galaksi yang bertemu ya. Yang besar tuh mungkin sekitar 200 triliun lebih bintang, dan dia bertemu dengan galaksi yang kecil yang mungkin ordernya lebih kecil, seratusan gitu. Nah ini ketika mereka bertemu ya, yang miliaran ini bertemu tapi tidak ada tubrukan, tidak ada kekacauan. Ketika terjadi proses bertemunya galaksi ini yang sampai terjadinya itu bisa sampai puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Bahkan itu ketika terjadi overlapping seperti itu, tidak ada yang tubrukan. Tidak ada yang tubrukan. Bahkan yang subhanallah lebih hebat lagi, bertemunya dua galaksi itu menjadikan bertambahnya bintang. Jadi bintang, ada bintang-bintang yang bergesekan begini, kemudian terjadilah bintang-bintang baru. Ya, jadi bukannya, itulah disebut dengan, kenapa disebut dalam ayat dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarok, bahwa sesungguhnya penciptaan Allah, kerajaan Allah itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Ya, berkah itu adalah sesuatu yang kecil dan dia akan menjadi besar dan menjadi bermanfaat banyak sekali. Itu namanya berkah. Penciptaan langit dan bumi adalah sesuatu yang menjadikan kita berpikir bahwa oh iya, dari sesuatu yang black hole, sesuatu yang tidak mempunyai ruang, yang berenergi sangat besar, dia bisa berkembang menjadi alam semesta yang sangat teratur dan sangat ekspansif, dan dia sangat teratur sekali, bahkan tubrukannya pun tidak menjadikan dia hancur atau rusak, tapi tubrukannya alam semesta itu galaksi-galaksi ini bahkan menjadikan timbulnya tambahan lagi, ada bintang-bintang yang tercreate ya karena bergabungnya dua galaksi. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena itu disebut dengan surat Tabarok, ya, penuh dengan keberkahan. Selanjutnya. Nah, ini ada lagi overlapping galaksi yang lain, ya, seperti ini. Ya, mereka tidak hancur, tapi bahkan menjadi lebih besar. Selanjutnya. Ini juga overlapping galaksi. Baik, kemudian hari ini kita akan membahas sedikit tentang surat Al-Mulk, berkaitannya dengan keberkahan dari surat Al-Mulk ya, untuk kehidupan kita setelah di dunia itu, jadi di dunia ini, yaitu kehidupan setelah mati, yaitu yang paling dekat adalah alam kubur. Next, Ika. Nah, baik, episode di dalam alam kubur, bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, riwayat Imam Ahmad, beliau memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang berisi 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya sehingga dia mendapat keampunan, yaitu surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku, atau surat Al-Mulk. Ya. Jadi surat ini itu menurut Rasulullah SAW memberikan tuntunannya gitu ya, bahwa ini loh ada surat, ya, hafalkan karena dia akan memberikan syafaat, dia akan menjadi pembela kita. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang bukan hadis yang lain, maksudnya hadis yang bersangkutan dengan ayat dengan hadis ini, tapi yang lebih lengkapnya lagi, bahwa diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki dari kalangan umat ya yang sebelum dia itu meninggal dunia, dia itu mempunyai hanya satu hafalan saja, yaitu surat Tabarok. Ya.
Kemudian lelaki ini diletakkan di dalam kuburnya dan malaikat datang. Malaikat datang, maka dia akan bertanya kepada mayat ini, ya, jenazah ini, maka surat Tabarok itu akan menghalangi dia. Surat Tabarok ini akan memposisikan dia di antara jenazah ini dan malaikat itu. Maka kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, kata malaikat itu. Dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Jadi segan, malaikat itu segan terhadap surat Al-Mulk ini. Tapi aku tidak mempunyai kuasa juga untukmu. Ya, dan aku juga tidak mempunyai kuasa bagi dia, ya, bagi dia misalnya jenazah itu, dan juga tidak punya kuasa bagi diriku sendiri terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Ya, artinya malaikat ini mengatakan saya itu punya tugas, tapi aku tuh nggak kuasa juga. Kalau ada kamu, aku susah nih melaksanakan tugas aku gitu. Kemudian, tapi aku sendiri hanya menjalankan tugas. Aku tidak mempunyai kuasa apapun terhadap kamu, wahai surat Al-Mulk, dan juga untuk jenazah itu, bahkan untuk diriku sendiri, kata malaikat. Jadi jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah syafaat darinya buat dia, buat jenazah ini. Maka sesungguhnya laki-laki itu pun, oh ini kayaknya double ya, saya maaf ini double ini. Coba TIK ada lagi, maka pergi next, maka kemudian laki-laki itu pun ini kayaknya ada yang terlewat ya, maaf. Jadi ada episode di mana Allah itu si surat Al-Mulk tadi bertemu dengan Allah dan kemudian dia pun membela jenazah ini. Ya Allah, dia adalah orang yang membacaku setiap hari. Apakah engkau bisa memberikan menjauhkan dia dari siksa kubur. Kemudian dikabulkan oleh Allah, dan maka kemudian surat itu, nah ini sudah saya tuliskan lagi di sini. Kemudian dia kembali kepada jenazah ini dan dia mengusir malaikat yang mau bertanya kepada jenazah itu. Dan lalu laki-laki itu, jenazah itu bangkit dalam keadaan senang hati karena dia dia kan sendirian ya di alam barzah itu ya, dan dia senang karena dia tidak akan disiksa di alam barzah itu. Lalu kemudian surat itu berkata kepada laki-laki itu, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini yang sering digunakan untuk membacakanku, dan selamat datang dengan dada ini, yang barangkali di dada ini dipakai untuk memuat aku, dan selamat datang kepada dua kaki ini, yang barangkali dia dipakai untuk berdiri dan membacaku. Surat itu kemudian menghibur orang itu dan supaya dia tidak merasa kesepian dan tidak merasa takut. Ya. Ini jadi selanjutnya ada lagi sebuah setelahnya Taika ada lagi sebuah hadis lagi ya tentang seseorang yang dia ketiduran di depan kubur. Lagi Taika coba ada lagi nggak? Oh, lewat kayaknya. Sebelumnya. Jadi ada lagi salah satu hadis nih kayaknya ada yang ini yang sebelah kanan iya. Nah, ini ada salah seorang sahabat Nabi yang membuat tenda di sebuah kuburan dan ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan ya. Kemudian dia mendengarkan ada seseorang yang membaca ayat Al-Mulk sehingga sampai selesai ya. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedang aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba terdengar dari dalamnya seorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Ya, ada sebuah hadis lain mengatakan bahwa Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak sekali menjadi ahli Quran. Dia mengatakan, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuat kamu sangat gembira. Nah,
dia berbicara dengan seorang sahabat yang lain, ya tentu saja mau. Maka berkatalah Ibnu Abbas, bacalah surat Al-Mulk itu dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih kanak-kanak, dan juga semua tetanggamu dan juga tetangga Zoom kamu, ya. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan mendebat dan membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkannya dari siksa kubur. Sungguh aku terus menginginkan, sabda Rasulullah SAW, bahwa surat ini dihafal di dalam kalbu setiap orang dari umatku. Hafalkan, karena itulah engkau menjadi teman di alam kubur. Masya Allah, insya Allah. Saya sendiri, alhamdulillah ya, setelah menghafal surat gini, awal mulanya saya menghafal surat Al-Mulk dan semangat, dan insya Allah ya setiap hari itu memurojaah ya. Karena Al-Mulk ini sebenarnya kalau di murojaah itu nggak sampai 5 menit. Al-Mulk itu sekitar 3-4 menit kalau sudah hafal. 3-4 menit itu sebentar sekali. Bisa dilakukan sambil goreng tahunya belum matang, awongnya udah selesai. Ya, bisa dilakukan sambil cuci baju, bisa dilakukan sambil ngelap meja, bisa dilakukan sambil cuci piring, bisa dilakukan sambil memasak atau menunggu oven. Saya suka bikin roti itu antara 20-30 menit. Jadi kalau misalkan satu surat Al-Mulk itu 3 menit saja, berarti bisa 10 kali. Seperti itu. Jadi hafalkan, karena surat ini gampang dihafalkannya, enak dihafalkannya. Dan yang sangat menginspirasi saya untuk membaca ayat ini setiap harinya adalah bahwa saya itu takut sama kubur. Saya takut sama alam kubur. Karena di alam kubur itu saya tidak akan punya siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak ada teman, nggak ada yang mau diajak nanti untuk masuk ke dalam kuburan saya. Saya akan sendirian dan hanya mengharapkan amal gitu, hanya mengharapkan amal soleh. Dan ada juga sebuah cerita tentang seseorang yang mati suri selama 3 jam. Ya, dia bilang bahwa orang Indonesia ya, orang dari Sumatera meninggal itu, usianya 27 tahun, seorang perempuan yang suka sholat malam dan juga baca Quran sejak dari usia belia. Dan dia mengatakan bahwa ketika jasadnya itu diambil, ya, dan ketika dia bingung dengan kondisi yang baru, dia tengok kanan, tengok kiri, kemudian ada yang datang kepada dia dan dia merasa ketakutan karena itu adalah orang asing. Ya, kemudian sementara itu dia mendengar suara sayup-sayup. Sebelum ketemu dengan orang asing itu dia mendengar suara sayup-sayup. Suara apa itu? Kemudian dia dengarkan lagi. Oh, ternyata suara Al-Quran, katanya. Siapa yang baca Al-Quran? Oh, ternyata itu suara saya. Masya Allah. Jadi si suara Al-Quran ini mendampingi dia sampai dia bertemu dengan seseorang, ya. Kalau Allah mungkin maksudnya malaikat gitu ya. Kemudian orang ini tuh membawa dia gitu. Sebelum dia dibawa ke tempat dia kemana-mana, mau dari Mekah, mau dari kemana-mana itu. Nah, ketika dia sebelum dibawa pergi ke tempat yang lain, maka ada seorang perempuan yang datang menjelma. Jadi bacaan itu kemudian menjelma jadi satu sosok. Dan dia melihat jelas-jelas ini siapa sosok ini ya. Dilihat lagi, loh, kok mirip saya ya? Wah, tapi lebih cantik katanya gitu ya. Lebih cantik dari saya. Siapa nih? Tanya, siapa kamu? Aku adalah amalmu. Aku akan menemani engkau sampai selesai. Tanya gitu. Masya Allah. Jadi ini gitu yang bikin semangat gitu. Saya tuh ya Allah. Kalau kadang-kadang kalau misalkan sibuk gitu mau tidur pun juga saya udah ngantuk juga, insya Allah kalau sudah hafal itu ngerenyeng gitu, kayak Fatihah gitu. Kalau sudah Al-Quran ada insya Allah di dalam dada, ya itu akan mudah bagi kita untuk melafazkannya. Ya. Nah ini moga-moga bisa menjadi penyemangat buat kita semua untuk menghafalkan surat Al-Mulk dan juga murojaah setiap hari, ya bacalah setiap hari, karena ini adalah yang akan menemani kita nanti di alam kubur kita yang gelap 1 meter kali 2 meter, tidak ada siapa-siapa,
dingin, banyak cacing, dan bisa jadi juga banyak binatang-binatang lain, ular dan sebagainya yang tidak kita inginkan. Maka buat siapa-siapa yang takut kepada alam kubur, bacalah surat Al-Mulk, murojaahlah setiap hari, insya Allah akan membawa syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya Taika ayat 5. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan lah sungguh zayyana as-samaa'a, sungguh kami telah zana itu artinya menghias, zayyana artinya kami menghias dengan sebaik-baiknya as-sama ad-dunya, jadi langit dunia, bimasobiha, dengan masobih itu pelita, ya, lampu itu masobih, ya, masobiha waja'alnaha, dan kami menjadikan menjadikan pelita-pelita itu sebagai rujuman, sebagai asal katanya adalah rojama, jadi rajam, ya, rojama melempar dengan batu, rujuman alat untuk melempar. Jadi langit itu tadi ada pelita-pelitanya, ya, pelita-pelita, banyak pelitanya. Ya, kalau kita lihat apa sih pelitanya? Ada bintang, ada bintang-bintang, ya, ada meteor, ada sinar kosmis, yaitu sinar kosmis itu adalah sinar yang dikeluarkan oleh bintang-bintang yang banyak tadi, dan dia mempunyai energi-energi tertentu yang nanti kita lihat dia bisa memecahkan konstituen daripada jin, ya. Jadi ada lampu, ada pelita. Makanya kita lihat ke langit, ya, sekali-sekali kalau misalnya pas mati lampu, ya. Kalau mati lampu itu sebetulnya ada berkahnya. Kalau mati lampu naik ke dak atau ke belakang, kemudian lihat ke atas, maka kita akan bisa melihat bahwa langit itu sangat penuh dengan cahaya, ya. Langit itu penuh dengan cahaya. Tapi kalau itu kok nggak kelihatan? Iya, karena kita dipenuhi dengan lampu-lampu dari tetangga kita dan lampu-lampu yang sekitar kita, maka tidak kelihatan. Tapi kalau itu mati, maka kita akan bisa melihat bahwa langit kita itu ada sangat terang, karena dia itu penuh dengan bintang-bintang. Ya, jangan bandingkan dengan matahari siang hari, ya, tapi artinya kita bisa melihat bahwa lebih jelas dibandingkan dengan kalau ada cahaya di sekitar kita, ya. Bahwa sebetulnya di atas sana itu adalah sangat ramai, gitu, sangat banyak pelitanya, dan itu dipakai sebagai rujuman sebagai alat melempar lisyayatin, bagi setan-setan, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami menyediakan bagi setan-setan itu azab yang menyala-menyala, yang menyala, ya, as-sa'ir, menyala. Sa'ara itu artinya menyalakan api, ya, sa'ir yaitu yang menyala. Insyaallah. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ilustrasi saja. Ini adalah meteor yang masuk ke bumi kita, ya, misalnya. Jadi kan makhluk-makhluk angkasa itu banyak banget, ada yang kita lihat bintang, bulan, yang ini adalah meteor, ya, karena kalau bintang, bulan nggak akan punya ekor gini. Nah, meteor juga macam-macam, ada meteorit, ada meteor, artinya itu tergantung dari besarnya si makhluk ini, ya. Nah, kalau meteor ini gedenya sebesar apa, Mbak? Kurang lebih itu segede kota, itu segede kota Los Angeles, itu ada yang segede gitu, ya. Jakarta berarti lebih gede, mungkin sejakarta lah gitu, atau lebih gede dari Jakarta. Yaitu batu yang sebesar itu, ya, masuk kepada atmosfer bumi, kemudian dia akan terkikis habis oleh atmosfer kita. Atmosfer yang transparan itu adalah menjadi pelindung bagi kita, dan kemudian dia akan masuk ke dalam atmosfer, dia akan tergesek oleh
lapisan atmosfer dan dia akan membara seperti api dan kemudian dia akan jatuh ke bumi. Kadang-kadang belum sampai jatuh dia udah habis, jadi menguap gitu batu-batunya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang apa namanya masih ada tapi tidak terlalu besar dan tidak membahayakan manusia. Jadi kan kita lihat di atas ada apa namanya bintang jatuh gitu. Padahal itu sebetulnya ancaman karena dia apa namanya kalau misalkan tidak ada atmosfer maka sangat membahayakan buat kita. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, nah ada beberapa ayat lain yang berkaitan dengan ini, dengan apa ayat yang kita bahas ini, ayat 4 ini di dalam surat As-Saffat. Baik, kenapa saya ada ayat lain? Karena memang metode tafsir itu yang pertama adalah satu ayat ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau setelah itu diperkaya dengan kita, kalau tidak ada ataupun bisa berkaya dengan hadis, baru kemudian setelah itu dengan pendapat ulama-ulama tafsir. Ya. Jadi dalam surat As-Saffat dikatakan inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Nah sesungguhnya inna zayyana sama as-sama ad-dunya. Jadi ada as-sama ad-dunya, ya, langit dunia, ya. Bizinatin dengan hiasan yaitu al-kawakib, bintang-bintang. Ya, jadi memang ini adalah perhiasan buat kita supaya senang untuk melihat kebesaran Allah. Ya. Dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan bahwa langit as-sama ad-dunya adalah langit yang terdekat dengan bumi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ya. Jadi ini adalah penafsiran, ya. Karena ini penafsiran dari Quraisy Shihab, tapi ada juga nanti kalau misalkan kita manusia udah punya teleskop gitu, bisa jadi as-sama ad-dunya yaitu yang tadi saya bilang, yang observable universe, yang alam semesta yang bisa dilihat oleh mata kita, dan kemudian apa namanya hanya 14% itu tadi, ya. Dan kemudian ada juga penafsiran lain dari seorang apa namanya seorang ahli yang dari namanya Ustadz Abdurrahman Syahab, ya, ini bukan orang Indonesia, orang Mesir. Beliau mengatakan bahwa bisa jadi yang disebut dengan apa namanya ruju malisyayatin itu adalah sinar kosmis. Karena sinar kosmis itu adalah sinar yang dikeluarkan oleh. Halo, apakah masih bisa mendengar saya? Bisa, Bun. Bisa. Oke. Soalnya kok macet ini. Oke, selanjutnya. Jadi sinar kosmis itu adalah sinar berbagai macam, mulai dari frekuensi rendah sampai tinggi, mulai ada sinar X-nya, ada macam-macam ya di situ, yang dikeluarkan oleh bintang-bintang, dan dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 300 km per jam, dan tenaganya itu lebih dari 5 juta elektron volt. Ya, ini juga makanya ini juga kalau kita lihat para astronot itu, kenapa para astronot mereka itu memakai baju yang tebal-tebal itu salah satunya untuk memproteksi dari sinar kosmis ini. Dan juga kadang-kadang macam-macam sinar kosmis itu, ada juga kayak gelombang dari gelombang elektromagnetik dari matahari gitu ya. Itu sebenarnya bahkan bisa kalau tidak diproteksi ya bisa mati itu para astronot itu, ya. Selanjutnya, ya. Jadi dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa dikatakan juga tadi sebelumnya dikatakan bahwa fungsi daripada as-sama ad-dunya yang berisi bintang-bintang itu, menurut Bukhari dikatakan bahwa ada 3 hal untuk kegunaan daripada bintang-bintang, yaitu yang pertama untuk hiasan langit, zayyana sama ad-dunya bimasabih. Yang kedua sebagai alat pelempar setan, yaitu ruju malisyayatin, dan yang ketiga adalah sebagai alat navigasi dalam perjalanan seperti disebutkan dalam ayat yang lain. Silahkan next. Selanjutnya kebanyakan teh. Nah, ada lagi ayat yang lain yang berkaitan dengan ini ya. Mohon maaf.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sedang mencoba untuk merefresh ini komputer saya khawatir kalau ada terjadi sesuatu hang maksud saya. Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Oke. Baik, ada ayat lain yang menjelaskan tentang ruju malisyayatin. Apakah ruju malisyayatin atau melempar setan itu ada disebut di dalam surat Jin nomor ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuba. Inna dan inna sesungguhnya lamasnas sama, ya, kami itu, kata para jin, kami itu menyentuh langit. Fa, maka wajadnaha, maka kami menemukan bahwa langit-langit itu muliat, ya, harosan syadid, penuh dengan penjaga-penjaga, ya, wasyuhuba, dan syuhub, panah-panah api, ya, jadi seperti meteor lah, ya. Jadi ini apa maksudnya? Ya. Jadi begini, sebelum Rasulullah SAW itu hadir di tengah kita, ya, lahir, ya, dan diutus menjadi nabi dan rasul, para setan, jadi jin dari bangsa setan. Jadi jin itu, setan itu apa sebetulnya? Setan itu adalah nafsu, baik dari nafsu manusia maupun nafsu jin, yang mereka itu mengikuti iblis, itu disebut dengan setan. Maka disebutnya baruju malisyayatin, tapi setan, siapa setan itu? Itulah dari golongan jin. Karena itulah di sini dibilang, ini ayatnya membahas tentang jin, tapi kok bicaranya baruju malisyayatin, tadi di ayat Al-Mulk, ya. Kenapa? Karena memang yang dimaksud adalah golongan jin, golongan setan dari golongan jin, gitu. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi dari setan itu ada dua, yaitu setan jin dan setan manusia. Jadi kalau bangsa jin itu dulu sebelum Rasulullah SAW itu dia akan menjadi rasul, ketika Al-Quran itu belum turun, mereka tuh suka kongko-kongko, ya, di as-sama'ad dunya. Mereka suka di situ menunggu, nongkrong gitu, ya. Ngapain? Mereka tuh menunggu berita-berita dari langit, ya. Karena itulah sebelum zaman Rasul itu banyak sekali kan tukang sihir gitu. Karena tukang sihir ini adalah setan dari golongan manusia, dan dia tuh bekerja sama dengan jin, dan kemudian dia mendapatkan berita-berita dari langit. Cuman beritanya itu tidak penuh, beritanya itu sepotong gitu kan, karena yang namanya orang mencuri, kalau orang mencuri kan dia mendapatkannya sebagian gitu, tidak mendapatkan semuanya. Dan kemudian diberikan kepada para nujum tukang sihir itu, dan mereka meramal. Padahal ramalannya itu tidak selalunya benar, ya. Sepotong-sepotong. Pertama, ramalannya itu sepotong-potong. Yang kedua, di alam semesta ini terjadi sistem takdir gitu loh. Yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu tentang sistem takdir, bahwa dalam sistem takdir itu manusia juga dikarunia oleh Allah, Masya Allah, suatu shortcut, sesuatu yang bisa mengintervensi atau merubah takdir, yaitu dengan doa. Sesungguhnya doa itu bisa merubah takdir. Nah, ini yang tidak bisa diantisipasi oleh jin dan juga setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Dia tidak bisa memprediksi itu, karena yang namanya doa itu adalah aktif dan bisa terjadi kapan saja. Kita tidak pernah tahu si A akan berdoa apa, si B berdoa apa. Gitu. Jadi karena itu tebakan-tebakan mereka atau
ramalan mereka itu tidak selalunya benar. Dan ini dipakai oleh jin dari setan dari golongan jin untuk mempermainkan manusia. Mereka suka bahwa manusia itu percaya pada hal-hal yang dibohongin itu suka. Setan itu suka kalau membohongin manusia ya. Nah, ini kejadian seperti ini. Nah, ketika Rasulullah SAW itu diberikan Al-Qur'an, maka kemudian mereka tidak bisa lagi kongko-kongko di as-sama'ad dunia itu. Kenapa? Karena ada muliat harosa syadida wa syuba. Karena ada penjagaan yang ketat di situ dan juga ada panah-panah api. Penjagaan yang ketat, walau alam apakah ini ditafsir bahkan tidak disebutkan, tapi apakah ini disebut dengan ada malaikat yang menjadi penjaga, walau alam, tapi yang jelas ada syuhuban, ada yang ruju malisyayatin. Jadi ada panah-panah api yang menjadikan mereka tidak bisa tinggal di as-sama'ad dunia itu untuk mencuri berita-berita gaib. Ya. Nah, ini kan di surat Jin ayat 9 dikatakan wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ya, dan sesungguhnya kami dulu itu suka kongko-kongko maqa'idan yang kongko-kongko lis-sam' untuk mendengar berita, untuk mendengar. Famay yastami'il ana yajidlahu shihabar rasyad. Dan maka barang siapa sekarang yang mencoba yastami'il an, jadi dia mencoba untuk mendengarkan, ya, mencuri berita lagi, maka yajidlahu, mereka mendapatkan di dalamnya itu shihaban, ya, sama dengan syuhuban, shihaban, ya, panah-panah api yang rosoda, yang mengintai untuk membakar mereka. Jadi karena itulah zaman setelah Rasulullah SAW terjadi pengurangan yang signifikan terkait dengan sihir. Beda dengan zamannya Nabi Sulaiman yang memang Nabi Sulaiman itu menjadi nabi juga dibekali Allah dengan kemampuan sihir, ya, sihir tapi dalam arti sihir yang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengalahkan sihir-sihir daripada orang-orang yang jahat. Sedangkan Rasulullah SAW tidak dikarunia hal seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya. Baik, kalau bagian kita sudah selesai, berarti bagian yang pertama, yaitu bagian pertama adalah mengenai ayat 1, ayat 2, tujuan daripada kehidupan ini, ya, kebesaran Allah, perkenalan Allah, ayat 1, yang kedua tentang tujuan dari kehidupan, kemudian ayat 3, 4, 5 adalah tentang kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, terutama langit. Maka kita sampai dari bagian kedua daripada surat Al-Mulk, yaitu tentang azab. Azab yang diderita orang yang kafir di akhirat. Selanjutnya, saya sebetulnya kalau membahas tentang azab begini tuh nggak enak sendiri sebetulnya, ya. Soalnya ngeri-ngeri gitu loh. Masya Allah gitu ya. Tapi memang ini harus disampaikan, jadi ya memang harus disampaikan gitu ya. Saya mencoba juga untuk melihat nih ilustrasi, Mbak, kenapa pakai ilustrasi? Ya hanya sekedar aja ilustrasi aja. Yang diilustrasi ini bisa ada sesuatu yang sangat minim yang bisa yang bisa dicerna oleh akal pikiran, tapi sebetulnya apa yang ada di sana itu jauh daripada apa yang diilustrasikan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Wa dan li bagi orang-orang yang kafaru, orang yang melakukan kekufuran, ya, kafaru itu sebenarnya kan bentuk kata kerja, ya, bukan kafirun tapi kafaru. Jadi bagi orang-orang yang menutup mata hatinya, ya, birabbihim kepada Tuhannya, bagi mereka adzabu jahannam, bagi mereka adab jahannam, wa bi'sal masir, yaitu adalah tempat kembali yang al-bi'sa, sesuatu yang buruk, ya, tempat kembali yang sangat buruk. Karena kita ini di dunia akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah innalillah, kita itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau kata ini sebetulnya kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah untuk pengingat kepada diri kita. Jadi kalau misalnya
ada orang non muslim meninggal, nggak apa-apa bilang innalillahi ya. Nggak apa-apa gitu, karena itu bukan doa, itu adalah, kan orang Indonesia kadang salah kaprah, semua yang bahasa Arab dikiranya doa, dibilangnya doa. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah peringatan buat diri kita bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dan di sini kita lihat walilladina kafaru, kata kafaru itu asal katanya adalah kafaro. Kafaro itu artinya kata kerja, artinya tertutup, bahasa Inggrisnya itu covered ya. Kafirun yaitu artinya orang yang tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari apa yang seharusnya diimani. Apa yang seharusnya diimani? Yang pertama, innalladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Itu level iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian yang level 2 keimanan ada iman kepada yang 6 itu untuk yang kaum muslimin itu adalah 6. Kalau untuk kita adalah 6. Rukun iman yang 6 itu. Orang yang kafir, orang yang tertutup adalah orang yang tidak bisa mengimani, yang tidak bisa mengimani dengan hatinya dari 6 rukun iman itu. Nah, itu definisi dari orang kafir. Orang yang kafir itu bukannya pernah ada suatu perdebatan tentang wah kita dibilangnya kafir gitu ya, kafir itu artinya budak, katanya itu artinya budak. Enggak seperti itu. Kafir itu bukan budak ya. Ada orang-orang muslim yang terlibat ya pembicaraan tentang kafir itu dikiranya bahwa ada kata lain dari bahasa Ibrani yang mirip dan dia artinya itu budak gitu. Padahal bukan begitu. Kalau di dalam ini kan bahasa Ibrani, ini kita bicara bahasa Arab ya. Jadi yang namanya orang kafir ada somebody who is covered, seseorang yang tertutup gitu. Seseorang yang tertutup dari melihat hal-hal yang tidak terlihat. Karena iman itu adalah percaya kepada apa yang tidak terlihat. Kalau percaya, kalau kita bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu, itu nggak perlu iman karena memang sudah tidak perlu iman lagi. Sama halnya juga nanti di akhirat itu tidaklah bermanfaat ya apa dari keimanan kamu. Kalau di akhirat dibilang seperti itu, karena memang tidak perlu lagi beriman karena di akhirat semuanya sudah terlihat jelas. Iman itu adanya di dunia sekarang ini. Sabar itu di dunia ini. Bertakwa itu di dunia ini, nanti itu di akhirat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Jadi orang-orang yang kafir maka sudah Allah sediakan, Allah memberitahu azab jahannam. Bi'sal masir. Ini artinya kalimat ini adalah kalimat berita. Kalimat berita bahwa ini loh saya kasih tahu, wahai manusia, ya tadi kan sudah melihat tentang macam-macam ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang kita manusia, aku mau ngasih tahu sama kalian bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ada tempat kembali, ya, yaitu neraka. Bi'sal masir, dan itu adalah tempat kembali yang buruk. Kita ini hidup di dunia ini sangat sebentar. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan yawang kana fihi miqdaruhu khamsatin alfasanah ya. Jatuh harinya di akhirat itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Jadi kita ini kalau menurut malaikat kita tuh hidup tidak lebih 2 menit lebih sedikit. Sekitar 2 menit ya. 2 menit lebih sedikit. Kalau dihitung kita kurang lebih 63 tahun seperti usianya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya dengan waktu yang sedikit ini kita itu hanya untuk diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan dikembalikan kepada Allah ke tempat kembalinya yang khalidina fiha. Dan kita naudzubillahi min dzalik jangan sampai masuk ke sini. Ya. Kenapa ayat ini? Kenapa ini Allah kok ngasih nakut-nakutin kita? Ya kata ada beberapa orang bilang gitu, ngapain Allah kok nakut-nakutin kita? Bukan nakut-nakutin. Ini Allah tuh ngasih tahu ke kita bahwa ini loh hati-hati nanti itu ada jahannam. Ya, contoh aja kalau misalnya kita mau sekarang di Jakarta sedang banjir ya.
Semoga Allah memberikan kemudahan buat teman-teman di Jakarta yang sedang diuji oleh banjir dan dikembalikan hartanya seperti semula, digantikan dengan yang lebih baik, dan semoga mereka justru mendapatkan banyak keimanan dan meraupan pahala dengan ujian yang ada. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi contoh aja misalnya, jangan pergi ke Jakarta sekarang. Loh, kenapa kamu menghalangi saya ke Jakarta? Bukan apa-apa, di Jakarta itu lagi banjir. Kalau banjir kamu nanti akan ada masalah di sana, ya, gitu. Nah, orang yang memberitahukan bahwa itu tuh ada banjir, itu sebenarnya bermanfaat bagi kita karena dia memberitahukan supaya kita jangan sampai masuk ke dalam kondisi yang sulit. Nah, itu maksudnya Allah tuh begitu di sini. Nanti di sana jangan kafir karena bagi orang kafir itu ada jahannam, ada azab yang pedih dan itu tempat yang jelek untuk kembali. Ya. Jadi ini orang-orang yang memahami Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, memahami tafsirnya. Kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya justru menambah bersyukurnya kita. Tetapi orang-orang yang suka mengolok-olok agama, orang-orang yang suudzon kepada Allah, ya, dia berkata, Allah tuh jahat, ngapain dong? Kenapa Allah membuat neraka? Kenapa nggak semua orang aja semua masuk surga? Ya, saya udah sering jelaskan kalau kita semua orang masuk surga, ya apa gunanya ujian? Masa orang ujian sama orang nggak ujian semuanya dapat ijazah? Masa orang ujian atau nggak ujian semuanya bisa bisa dapat reward gitu? Kan nggak adil kalau seperti itu. Karena itulah buat mereka bilangnya, kenapa Allah menakut-nakutin kita? Ini bukan buat orang yang beriman, yang paham. Bukan nakut-nakuti. Ini justru memberitahukan supaya kita berhati-hati, supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal ini. Oke. Udah waktunya ya, Teh ya? Iya, Bun. Sudah lewat, Bun. Sudah lewat ya? Sekarang sudah 17.05 menit. Iya, 17.05 menit. Boleh. Baik, yang next apa sih? Next ya. Udah masuk ke ayat selanjutnya ya. Ayat 7. Boleh. Baik, kita buka aja forum pertanyaan. Nanti setelah itu kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita bisa membahas lebih lanjut. Ya, silakan pertanyaan. Teman-teman, Ibu, Bapak, Teteh, mangga silakan jika ada pertanyaan. Boleh langsung disampaikan. Boleh on-kan videonya. Neraka. Ini ada siapa yang ada? Iya, kita sedang membahas tentang neraka. Oke. Silakan memberikan, tidak harus bertanya ya. Komentar boleh ya, Bunda. Di sini di forum ini ya, kita tidak harus bertanya. Bertanya boleh, komen juga boleh. Yang sebetulnya saya yang sangat suka dari forum seperti ini adalah tadabbur Quran. Karena Al-Quran itu pertama kita konsumsinya seperti apa ya, mengkonsumsi Al-Quran. Komentar boleh, karena begini, Al-Quran itu pertama adalah lafaznya yang kita konsumsi dalam membaca. Ya, lafaznya itu sendiri sudah memberikan manfaat kepada kita, menjadikan sel-sel kita itu menjadi bergetar, dan karena bergetar sel-selnya maka kita menjadi lebih sehat. Ya, Pak kalian, kalau Bunda suka ngerasa itu, kalau misalnya baca Quran lewat sekian menit gitu, mungkin 15 menit aja, badan tuh mulai panas gitu. Apa yang terjadi? Karena bacaan Al-Quran itu menggetarkan sel-sel kita. Dan kalau bergetar sel-selnya, maka dia itu akan mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan. Kayak orang olahraga gitu. Kalau itu kan olahraga ya, supaya sehat. Nah, sel-sel itu dengan bergetar dia akan menjadi beresonansi ya. Dan kemudian dia akan menggetarkan sel-sel yang lain dan menjadikan tubuh kita lebih sehat. Nah, itu salah satu. Yang pertama, bacaannya. Kedua, itu adalah menghafalnya, dengan cara menghafalnya. Dengan menghafal kita memasukkan Quran itu ke dalam dada kita, bukan dalam pikiran kita.
Ya. Jadi Al-Quran itu konsumsi hati, bukan konsumsi kepala. Mbak, kenapa tapi kok susah ya? Itu karena menghafal susah. Iya, karena awal-awalnya yang digunakan adalah otak kita yang pakai. Nanti kalau sudah lama-lama ya sudah otaknya sudah jalan ya, masuknya ke dalam hati. Makanya jangan heran kalau ada yang sampai 1 jam bisa hafal 1 surat misalnya gitu ya. Ada 1 hari itu kan ada yang Gaza keponakannya 1 juz 1 hari menghafal 1 juz ya. Itu kalau biasanya seperti itu tuh kan sudah bergetar, udah semuanya udah sinkron masuk ke dalam hati, jadi kayak udah kebuka hatinya, belum masuk Al-Quran itu masuk ke diri kita ya. Itu yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga itu adalah memahaminya seperti area kita sekarang nih, memahaminya ya. Kemudian kita setelah memahaminya, maka kita nanti masuk juga kepada mengamalkannya. Tapi di antara itu juga ada yang namanya tadabur Quran. Nah, tadabur Quran itu kita itu setelah kita belajar, kita memahami, kita hubungkan dengan diri kita hubungkan dengan kejadian, kita hubungkan dengan apa yang terjadi di depan kita, dan itulah yang nantinya akan membawa manfaat buat kita. Jadi kalau dalam forum ini saya juga menyediakan komentar, tidak harus bertanya boleh, tapi tidak juga harus bertanya. Komentar. Saya mau, Ustaz. Ya, siapa tuh? Ayo silakan buka. Ya. Saya tidak mau nanya, Ibu lagi bicara. Ya. Teh Eli ya. Oh, Teh Eli. Ya, mangga Teh Eli. Banyak tentang surat Al-Mulk. Dulu ada teman saya yang hafal, kok bisa hafal ya? Terus saya dengar Ustaz siapa itu teh? Ustaz Syampu hafal ya. Kok mengagung-agungkan surat Al-Mulk ya? Saya belum hafal. Saya masih awal bulan Februari saya mulai menghafal Al-Mulk ini sebelum ada kegiatan Zoom ini ya. Jadi saya udah mulai. Tolong dipin. Jadi saya dengan Teh Eli dipin. Ya, silakan Teh Eli. Saya mulai itu awal Februari menghafal itu sebelum ada kegiatan Zoom ini. Sedikit gitu ya. Versi sendiri, ragam sendiri, terus cari biar kok ini ragam teh asa belum enakan, cari yang sesuai karakter saya. Ketemu ya Ustadz Hanam Ataki di YouTube gitu, ini lu bisa lah gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu memang kenapa sih orang tuh harus, karena gini, ajaran waktu kecil tidak ada harus mengagungkan suatu surat, tapi membaca Quran rutin secara bergilir gitu ya. Ya harus ada Yasin, Al-Mulk. Kenapa ini teh kok Ustadz teh mengagungkan beberapa surat gitu. Saya itu memang saya belum tahu. Terus pas saya udah hafal, anak saya yang cerita, Bunda itu harus dibaca udah tidur. Oh gitu. Guru Bunda dulu nggak cerita gitu ya. Saya tanya dari anak, oh gitu ya. Katanya harus cerita. Iya Bunda udah hafal ini katanya. Baca aja. Masa sih kan saya masih versi yang lama ya. Jadi tidak boleh mengagung-agungkan suatu surat gitu. Jadi ya baca semua surat adalah agung gitu ya, bagus gitu. Oke gitu ya, saya jalani. Pas ketemu yang terakhir tuh Bukti ya nge-share. Belum waktunya, mungkinnya saya tergerak. Yang kedua baru tergerak Allah mengklik link itu ya. Mengklik link itu. Oh ternyata gini ya. Terus pas penceramahnya, wah ini tentang alam dunia ya. Kadang-kadang kan kita masih berpikir tentang nasi, beras, besok buat apa gitu ya. Ternyata padahal ada yang lebih luasnya tentang alam di luar sana gitu, kita masih tentang itu gitu ya. Dari sini saya mulai terbuka ya. Oh ini maksud Allah surat Al-Mulk. Terus tadi ya buat apa syafaat di alam kubur. Oh ini maksud Allah tuh. Sepertinya Allah teh lagi nuntun nih pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya dalam hati. Jadi oh ini gitu, saya baru tahunya tuh lebih jelasnya sekarang gitu. Yang dulunya kenapa harus surat itu gitu, kenapa gitu ya, karena belum tahu itu mungkin ya Bu Ustadz ya. Nah dan ini asa berbarengan
gitu. Allah tuh mengikuti. Alhamdulillah. Oke. Saya ini ya, kan kita waktunya nanti ada beberapa yang mungkin yang bertanya. Tapi saya komen lagi ke Ibu Eli ya. Ini loh caranya Allah membimbing. Ini caranya Allah membimbing kita. Yaitu pertama itu kadang kita nggak ngerti. Kemudian kita ikut aja Al-Quran, suruh menghafal, baca gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan timbul pertanyaan. Kenapa ya? Gitu. Nah, itu nanti akan dijawab oleh Allah. Nah, sekarang Teteh mendapatkan jawabannya. Dan ini tuh bukan hanya Teteh aja. Saya juga sama. Saya kalau nggak ngerti sesuatu, saya cuma tanya dalam diri saya, Allah, apa sih maksudnya ya Allah? Gitu. Ya, kalau kita langsung ke Allah malah lebih cepat Teh. Dapat jawabannya lebih cepat tuh. Kalau misalnya kita langsung kepada Allah. Kalau Teteh tadi nggak ke Allah, tapi oleh Allah dikasih jawabannya gitu kan ya. Nah, ini adalah petunjuk, inilah hudan. Dan ini adalah how it works. Kalau kita tuh menjadi pembaca Quran, menghafal Quran, memahami tafsirnya, mentadaburinya, apalagi nanti kita akan Allah berikan kayak celing. Oh begitu maksudnya. Celing. Oh begitu maksudnya. Ya. Dan ini pertanyaan. Makasih Teh Eli untuk pertanyaannya, komentarnya ya. Masya Allah. Dan saya ingin memberitahukan kepada semua audiens yang ada di sini, beginilah caranya Allah memberikan hidayah. Beginilah caranya Allah itu memberikan ilmu kepada kita. Tidak dengan cara kita tuh curious, kita tuh pengen tahu apa sih maksudnya, apa sih ini. Tapi tidak dengan hati yang buruk ya, tapi dengan apa sih maksudnya. Nanti Allah tuh akan kasih. Kadang-kadang saya sengaja Bu Eli, saya juga punya pertanyaan tentang sesuatu yang tidak pahami, satu ayat gitu. Saya bilang, ya Allah, ini apa ya maksudnya ya, saya nggak paham nih gitu kan ya. Kadang-kadang tuh malah ini kan nanti mau ada pengajian kan, berarti saya juga ini harus saya pahami nih ayat ini. Tapi kemudian nanti Allah tuh akan memberikan ilmu. Bahkan saya kadang-kadang juga ilmunya tuh bisa jadi tidak harus di pengajian. Memang ada pengajian, tapi ada juga ilmu yang tidak di pengajian dari melihat sesuatu. Itu kita paham. Oh ini tuh jawaban pertanyaan saya. Jadi teruskan Bu Eli, teruskan belajar Al-Quran ya, teruskan untuk menelaah butir-butir daripada Al-Quran ini, karena untuk mempelajari Al-Quran itu butuh kesabaran. Mutiaranya tuh banyak sekali, tapi kita harus rajin untuk bisa mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dan kalau kita sudah masuk ke jalur itu, maksudnya jalur memahami Al-Quran, maka itu nanti pintunya kebuka. Banyak pintu yang akan kebuka, pintu kemudahan, pintu ilmu, ya, pintu rezeki, pintu sedekah, pokoknya banyak lah, semuanya jadi mudah aja buat Ibu. Nanti ini akan terbuka semuanya. Satu hal lagi juga Ibu tadi bilang biasanya rumit-rumit ngelihat masalah masak apa hari ini, kemudian disuruh melihat ke angkasa ya. Nah ini yang di dalam tafsir dibuat seperti itu. Memang ada di tafsir disebutkan bahwa manusia itu sibuk dengan dunianya, ya. Maka surat Al-Mulk ini diawali dengan tentang Allah ayat pertama, ayat kedua tentang arti kehidupan, yang ketiga 45 itu disuruh sebentar keluar dari dapur dan dunia ini gitu loh. Coba lihat ke atas gitu loh. Lihat kebesaran Allah. Lihat kalau enggak, kalian itu akan kayak katak dalam tempurung. Jadi melihat masalah yang kecil jadi besar gitu loh. Ya, enggak ada terasi aja jadi bingung. Padahal enggak ada terasi, ya udah bikin aja ya sambal enggak pakai terasi. Kan enggak masalah gitu loh. Jadi itu menjadi lebih simpel. Jadi melihat kebesaran Allah menjadikan kita sadar bahwa persoalan kita itu tidak sebesar ciptaan Allah, dan ada Allah yang maha besar untuk menolong kita. Oke, terima kasih Bu Eli, tetap setia ya di channel kita ini, dan semoga nanti makin lama makin banyak ilmu yang dihadirkan Allah untuk Bu Eli. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan atau komentar. Bunda, punten tadi yang kata Teh Eli mengagung-agungkan surat itu bagaimana Bunda? Maksudnya atasannya. Ini pertanyaannya komentarnya Bu Eli ini, Masya Allah nih, banyak sekali poinnya ya. Ya ini adalah
pemikiran-pemikiran normal manusiawi gitu ya tentang ini. Baik, saya sendiri juga sama seperti Bu Eli. Dulu saya bilang ayat Al-Quran kan semuanya bagus gitu, semuanya agung. Tapi kenapa sih kok ada orang yang cuman Yasin terus gitu ya setiap minggu Yasin. Setiap minggu Al-Kahfi, dan kita nggak suka itu. Kenapa hanya ayat-ayat itu aja? Al-Quran itu kan 30 juz. Kenapa kok cuman ayat itu saja dan sudah cukup puas dengan ayat-ayat pilihan itu? Jadi kalau sudah Yasinan, kumpul Yasinan seminggu sekali itu udah oke, udah selesai. Ayat lain, surat lain ya udahlah, udah Yasin gitu kan. Ada lagi yang Al-Kahfian, sudah selesai Al-Kahfi seminggu sekali. Saya mah udah setiap minggu juga baca Al-Kahfi. Ya gitu ya. Ini buat saya ini adalah level seseorang konsumsi itu ikut-ikutan. Jadi kalau tetangganya Yasinan ya Yasinan gitu kan, tahlilan gitu. Tapi sebetulnya esensinya tidak seperti itu. Bahwa sebetulnya Al-Quran itu memang harus dipelajari semuanya. Kalau kita mau jalan yang lurus, jangan jadikan Al-Quran sebagai cuman ritual kebiasaan yang tanpa makna gitu. Bagaimana kita mendapatkan maknanya? Salah satu, pelajarilah semua Al-Quran, semua isi Al-Quran. Kalau nggak selesai juga, Mbak belum tentu selesai, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita, ya itu tadinya. Tapi jawabannya itu adalah apa? Kenapa ini sebenarnya pengaplikasian yang kurang, ya bukan salah tapi kurang. Artinya kalau Al-Quran itu semuanya memang bagus. Ya, saya sendiri juga lebih suka untuk membaca Al-Quran ya daripada saya juga bukan orang yang Al-Kahfian setiap minggu. Saya bukan seperti itu ya. Tapi maksudnya kenapa Mbak? Enggak, kalau ada Al-Kahfian juga boleh bagus-bagus. Cuma saya tuh sibuk sama hafalan saya, sama bacaan saya gitu tiap hari. Nah, cuman dalam hal ini kalau yang bagus lagi, nah saya akan beritahu pada teman-teman sekalian bagaimana Rasulullah SAW itu mengkonsumsi Al-Quran. Para sahabat bagaimana mereka tuh mengkonsumsi Al-Quran. Bahwa Rasul ada sahabat yang mau kurang dari 3 hari. Ya Rasul berapa baca Quran itu? Seminggu sekali. Bisa nggak lebih cepat? Boleh 3 hari sekali. Boleh nggak lebih cepat? Tidak. Apa yang paling cepat adalah 3 hari, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul dan para sahabat itu umumnya itu 7 hari. Jadi 30 juz, dan ini murojaah ya. Bukan sekedar membaca, murojaah itu 7 hari hatam. Berarti 30 dibagi 7. Berapa tuh? 30 dibagi 7. Berapa teh? Berapa juz teh? Satu harinya? 3 30 4 dibagi 7. 5 ya. 5 juz. 5 juz kurang. 5 juz gitu. Terus saya juga udah mulai tell me nih. Tapi itu lebih nih kayaknya. Kalau ya 5 juz, 6 juz ya. Mau 6 juz ya. Kalau 28 dibagi 28 bagi 7 kan 4 juz ya. Jadi 5 juz kurang. Oke, 5 juz kurang. Nah, itu ya cara konsumsinya Al-Quran oleh Rasul dan para sahabat. Jadi juga menjadi pertanyaan seperti itu. Jadi setiap hari itu banyak banget gitu ya. Tapi kalau udah satu juz itu bisa 30 sampai 35 menit. Ya, jadi kalau itu berarti sekitar 3,5 jam. 3,5 jam dibagi setiap berapa kali gitu. Bayangannya seperti itu. Ya. Dan ada sebuah mengatakan kalau tidak orang yang tidak hatam Quran dalam 40 hari itu bisa jadi orang munafik gitu. Ya, ada hadisnya begitu. Masya Allah, saya juga aduh ya Allah harus tetap menjaga ya, jangan sampai ya berusaha untuk bisa
hatam ya, paling sebenarnya aman juga untuk kalau yang itu yang ikut kayak tama gitu, lumayan lah gitu, bisa mungkin 30 hari sekali gitu ya hatam Quran ya. Ya, saya mengatakan seperti ini bukannya untuk apa, kita kan belajar bagaimana Rasul dan para sahabat melakukan, dan itulah seperti itu. Jadi kalau kita, jangan sampai kita merasa diri kita sudah hebat kalau kita sudah membaca ya berapa gitu, misalkan setengah juz gitu dalam sehari atau 2 halaman, kita udah wah saya udah baca Quran, atau saya udah setiap hari itu, setiap minggu itu saya Yasinah, setiap minggu saya Al-Kafian. Ya enggak, bukan itu, lebih daripada itu. Kalau kita bisa seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, paling tidak menjaga hati kita untuk tidak sombong, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Oke, mungkin itu ya pertanyaan. Terima kasih Taika udah diingatkan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Ini ada komentar yang Masya Allah Bun dari Teh Desti. Iya. Kayaknya mengomentari Bunda yang menambahkan ya, tadabur alam. Satu lagi Bun, mangga Teh Desti mau menyampaikan langsung. Teh Desti. Oke, saya paham ini Teh Desti maksudnya, ya memang tadabur alam. Tapi maksud saya tadi kan kita menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, jadi konteks yang ada di dalam pikiran saya itu adalah bagaimana mengkonsumsi Al-Quran. Tapi setelah itu ada lagi memang sesi tadabur alam. Dan itu memang kalau tadabur alam dan tadabur Quran dijadikan satu, Masya Allah. Jadi kalau misalkan melihat, lihat tanaman, ya lihat tanaman. Kalau yang blank gitu melihat tanaman itu, aduh harganya berapa? Wah 200 ribu. Waduh ini ini tanaman bagus nih, ini saya harus punya supaya saya termasuk yang mengoleksi itu dunia banget gitu. Tapi kalau orang yang sudah tadabur Quran, tadabur alam, melihat ada tanaman yang sederhana tapi indah banget gitu, meskipun harganya cuma 2.000 perak gitu, atau bahkan gratis dikasih atau di pinggir jalan dipotes kemudian kita tanam. Tapi melihat betapa indahnya tanaman yang sederhana itu. Bagaimana ada tanaman yang namanya miana, itu murah meriah, atau warnanya macam-macam. Dia itu pinggirnya itu ada kayak rendanya gitu ya, tengahnya juga ada semburat-semburatnya. Kebayang nggak sih gitu gimana sekian banyak tanaman itu ada lukisannya. Setiap tanaman itu beda-beda lukisannya. Bahkan antara miana satu warna aja dengan di dalam satu tanaman yang ada di ranting sini sama ranting sini bisa ada slightly different, ada perbedaan sedikit dari goresan-goresannya itu yang Masya Allah subhanallah indahnya gitu loh. Masya Allah bagaimana Allah tuh sempet-sempetnya gitu ya melukis gitu melukis miana dan juga melukis alam semesta gitu. Masya Allah. Dan ya bahkan bukan Allah sendiri yang lukis ya, justru itu hebatnya. Ada sistem yang menjadikan mereka itu berkembang, tanaman-tanaman itu berkembang. Jadi ini yang disebut dengan tadabur alam, dijadikan satu dengan tadabur Quran. Mantap itu jadinya. Jadi insya Allah jadi menambah keimanan kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah gitu. Bahwa Allah tuh menciptakan tanaman, tumbuhan itu demikian indahnya, demikian kompleksnya, demikian banyak ragamnya, demikian menyejukkan hati. Dan yang aneh kan tanaman itu kalau misalnya dipegang itu jadi kita jadi senang gitu loh. Jadi yang dulunya stres jadi hilang stresnya gitu. Itu kan ajaib banget. Ajaib gitu tanaman-tanaman itu, atau bahkan binatang peliharaan kita gitu. Kita elus dia tuh menjadikan kita menjadi adem. Nah, itu yang Allah karuniakan kepada kita. Terima kasih Teh Desti untuk komentarnya, tambahannya. Alhamdulillah, terima kasih. Memang kita harus menggabungkan antara tadabur alam dan tadabur Quran. Selanjutnya, 3 menit lagi. Silakan. Belum ada lagi tampaknya ya Bunda. Belum ya. Mangga Ibu atau Teteh yang mau bertanya langsung, kita masih punya 3 menit. Teh Tini ya.
Mangga Teh Tini. Ya, sebenarnya menunggu itu juga nggak sabar kayaknya mungkin minggu depan ya tentang neraka. Waktunya udah ini melaju. Oke, tadi tuh banyak yang ini ya komentar sekaligus pertanyaan ya. Komentarnya yang baru buat saya misalnya kayak ini ternyata kan tadi ada redaksi hadisnya tuh didapati seorang laki-laki yang dia hafalnya Al-Mulk. Yeah. Jadi saya mikirnya, oh berarti lamun misalnya ngapal kena banyak begitu ya, lebih dahsyat lagi begitu ya, barokahnya begitu. Iya. Betul. Nah ini senang nih saya komennya Teh ini nih. Soalnya saya khawatirkan tadi kalau sampai ada yang bilang begini, wah kalau gitu saya Al-Mulk aja, nggak usah ngapalin yang lain. Jangan, justru kalau makin itu baru Al-Mulk yang cuman 30 ayat gitu ya. Kalau hafalannya lebih banyak lagi gimana Teh Tini? Insya Allah nanti di dalam itu Teh di dalam kubur itu akan banyak yang menghibur bisa jadi. Ya saya ini menghayal, saya menghayal ya. Bukan nggak ada hadisnya. Tapi kalau Al-Mulk seperti itu, nanti ada Al-Baqarah yang datang ya dalam bentuknya yang indah dan juga dia menghibur kita. Nanti ada Al-Imran yang datang menghibur kita. Ada lagi surat An-Naba yang datang menghibur kita. Ada lagi surat apa tadi Bu Eli lagi suka surat ini ya surat juz 30 misalnya surat Abasa yang menghibur kita. Jadi makin banyak yang ngariung sama kita. Jadi kita nggak kesepian gitu. Masya Allah ya. Terima kasih ya. Satu lagi. Iya boleh Bu Eli. Terima kasih ya Teh Tini ya. Ibu kita tidak hafal. Orang tua kita tidak hafal Al-Quran. Ya kan udah meninggal. Oh ya. Nah hafalkan kita saat ini bisa menghibur mereka gitu di alam kubur. Iya. Ini saya memang ada beberapa ulama yang pro dan kontra, tetapi banyak yang pro. Ya, jadi artinya bahkan seorang ulama yang disebut tidak suka dengan bid'ah yaitu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu adalah seorang ulama yang tidak suka dengan bid'ah, tapi beliau dalam membuat buku tentang Ar-Ruh, namanya bukunya, kitabnya itu namanya Ar-Ruh, yaitu kitab tentang ruh. Ya. Dan di situ ada memberikan dalil-dalilnya Al-Quran dan hadisnya terutama, dan juga memberikan beberapa pengalaman tentang orang-orang yang mengirimkan ini. Jadi kalau beliau mengatakannya bahwa ini sampai dalam bentuk apa ya, sampai beda. Jadi gini, beda dengan yang penghafalnya tadi ada hadisnya ya bahwa dia akan ditemani dan dihibur ya. Nah, kalau bacaan Al-Quran ini kalau kita kirimkan kepada orang tua kita, maka itu akan berubah menjadi satu bentuk cahaya. Di dalam ada beberapa di kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwa bentuknya itu adalah cahaya. Itu yang menerangi alam kuburnya, yang menjadikan mereka tenang, mereka menjadi lebih nyaman, ya. Dan untuk itu kita perlu meniatkannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita niatkan, ya Allah, saya niatkan bacaan ini untuk orang tua saya, sebutkan siapa, ini binti siapa, dan semoga ini memberikan manfaat kepada mereka. Ya, dalam buku kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwa bentuknya seperti cahaya, dan kemudian ada seorang anak ya, ada seorang penunggu kubur yang dia ini bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia tahu bahwa yang datang itu adalah kuburan yang di situ gitu. Dia tahu si bapak itu gitu kan. Nah, si bapak itu mengatakan bahwa tolong kasih tahu bahwa aku mendapatkan manfaat dari zikir anakku. Coba kamu temuin anakku si B, dia coba temuin dia. Kemudian dia cari informasi, ternyata si B ini adalah seorang pedagang, ya, pedagang di pasar. Kemudian dikatakan, terus anaknya ini senang sekali, wah masya Allah, ternyata zikir saya yang saya hadiahkan untuk orang tua saya itu bermanfaat buat orang tua saya.
Nah, setelah beberapa tahun kemudian bermimpi lagi si penjaga kubur ini bahwa kenapa ya? Tolong kamu lihat anak saya. Kenapa dia nggak ngirim apa-apa sama saya lagi? Ternyata setelah dicek sama yang penjaga kubur ini, si anak si B ini dia itu sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada lagi kiriman buat ayahnya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya diniatkan saja. Kalau saya suka sebelum baca Quran, sebelum baca sambil meniatkan buat, nggak usah pakai lafaz juga nggak apa-apa. Pokoknya diniatkan untuk ibu saya binti siapa, ayah saya bin siapa, gitu kan. Udah langsung baca Quran. Ya. Dan ini ada sebuah pengalaman yang nggak apa-apa nih masih saya lanjutkan sebentar ya. Ada pengalaman pribadi saya. Saya meniatkan bahwa semua hafalan saya ketika saya menghafal, ketika saya baca Quran, saya niatkan buat ibu saya, orang tua saya, dan ayah saya. Nah, ayah saya sudah meninggal sejak kecil. Yang ibu saya tahun 2005. Nah, kemudian karena saya merasa ya dengan berjalannya waktu, saya sudah meniatkan itu. Tapi ternyata satu ketika ada seorang tetangga ini duafa ya. Tetangga ini datang kepada saya. Beliau ini emak-emak ya, mama penjual gorengan. Si mama penjual gorengan ini dulu sering punya hubungan sama ibu saya, jadi ibu saya suka ngasih gitu kan, jadi sedekah sama beliau. Jadi beliau tuh sayang banget sama ibu saya. Terus kemudian dia bilang, si mama ini datang, Neng, nanti malam saya mimpi, katanya ketemu sama ibu sepuh, katanya, oh iya, saya bilang gitu, iya, bagaimana wajahnya? Oh, baik kok Neng, pakai baju putih, katanya. Cuman beliau tuh nanya sama saya. Bunda, kenapa nge-freeze ya Bunda? Ya, Bunda nge-freeze. Kayaknya ada gangguan ya, Bunda ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Bundanya ngilang ya ini ya. Teh Tini, halo Teh Tini. Atau Pak Apri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda di mana? Oh, ganti akun. Oke, Bunda. Ya, karena kebetulan ini komputer saya lagi hang gitu, jadi saya pakai handphone saya. Oke, jadi tadi cerita saya itu bahwa akhirnya saya sadar, oh iya saya kurang meniatkan kembali gitu. Saya pikir saya udah niatin dari awal, ternyata harus diulang. Jadi setiap kali saya membaca, saya mengulang. Itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman saya yang kedua yaitu saya pernah kehilangan seorang teman. Teman saya ini teman kantor, bapak-bapak, dia ada dinas ke Korea, ke luar negeri, kemudian beliau meninggal di bandara di Korea. Dan dia sempat ditaruh dimakamkan. Jadi jenazahnya di dalam ruangan itu ya, ruangan untuk jenazah itu di rumah sakit. Dan kemudian karena saya kasihan melihat, masya Allah gitu ya, meninggal di sana gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya mengirimkan bacaan buat beliau. Ya waktu itu sih yasinan aja buat sama-sama teman-teman gitu di kantor. Setiap hari kita ketemu di musola dan kita membacakan yasin untuk bapak ini. Dan kemudian setelah nggak sampai 7 hari, kalau hari ke-6 ya, beliau itu datang ke saya dalam mimpi, dan mimpi yang sangat jelas, kondisinya beliau itu ada di suatu tempat gitu yang sangat indah, dan beliau
saya melihat beliau sedang tidur di kaca gitu, di seperti tempat kaca gitu ya, seperti tempat keranda tapi dari kaca. Terus kemudian beliau bangun, dia belum bangun, dia melihat, dia ketemu saya, dia bangun, terus dia melihat saya, dan kita pakai bahasa kolbu. Dia bilang sama saya, "Bu Hani, terima kasih atas bacaannya." Wah, saya jadi Masya Allah gitu kan. Terus kemudian dia bawa saya keliling rumah sakit itu, bawa ke rumah sakit. Akhirnya saya kemudian sempat juga, setelah itu saya datang ke teman saya yang pernah bertugas dengan dia di Korea. Saya tanya, itu rumah sakitnya seperti apa sih? Apakah ada lobi di sebelah kiri, lobi sebelah kanan, resepsionis di sebelah kiri, ada tangga, ada tanaman merambat dan sebagainya. Terus kemudian teman saya bilang, iya, katanya gitu. Saya bilang, kok Bu Hani tahu? Katanya, iya, saya diajak jalan-jalan sama Bapak Untung, Bapak almarhum tadi gitu. Ya, jadi ini dari beberapa hal ini saya juga senang sekali untuk mengirimkan bacaan kepada, bukan hanya sekedar ke saudara ya, orang tua, tapi saya juga suka menghadiahkan ini kepada terutama yang baru meninggal, tangga atau siapapun yang baru meninggal, suka saya kirim karena saya tahu pasti dia mengalami hari yang sangat mengejutkan ketika ada di alam barzakh untuk yang pertama kali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya mungkin sudah sangat lewat ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas semua yang sudah dibagikan di sini. Terima kasih buat teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ajak teman-teman yang lain dan insya Allah kita bertemu hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil